warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gus Madi, Kepala Desa Pengintamun 3, Kecamatan Padang Uci Hulu, Kabupaten Kaur. Dalam hal ini bermaksud untuk memberikan sebuah tanggapan atas video yang disebarkan oleh Bapak Ibnu Majah terkait dengan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Kaur. Ada beberapa hal Bapak Ibnu Majah yang ingin saya sampaikan. Bahwa yang pertama, saya menampik apa yang saya sampaikan bahwa kepala desa di Kabupaten Kaur tidak bisa semena-mena di dalam mengangkat dan memberhentikan kepada perangkat desa. Itu sudah pasti, Bapak. Tidak mungkin kami melakukan proses penggantian dan perangkat desa ini secara semena-mena. Kita tahu jelas diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Dalam Negeri, bahkan surat edaran Menteri Dalam Negeri bahwa untuk proses penggantian dan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa ini harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. Dan kita sudah lakukan semuanya itu. Kita sudah berkonsultasi dengan camat, kita sudah berupaya untuk mendapatkan rekomendasi dari camat, namun karena sesuatu dan lain hal, kita belum bisa mendapatkan rekomendasi itu. Namun kita tetap melakukan pengangkatan dengan melakukan seleksi penerimaan perangkat desa melalui panitia seleksi yang kita bentuk. Dan kita berikan juknis kepada mereka untuk melakukan proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa. Dari hasil itulah nanti kami kepala desa dapat mengeskakan perangkat desa atas proses penjaringan dan penyaringan yang telah dilakukan oleh panitia seleksi di desa masing-masing. Kami sudah lalui semua itu sehingga pada akhirnya kami dapat mengesahkan perangkat desa yang baru. Jadi sekali lagi tidak benar jika Anda menganggap bahwa kami kepala desa di Kabupaten Kaur tidak memahami proses daripada pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini. Itu yang pertama. Lalu kemudian Bapak Ibnu Majah yang super pintar dan punya ilmu pengetahuan yang tinggi, Bapak juga perlu mengetahui bahwa untuk Kabupaten Kaur ini, Bapak, kepala desa itu sebelumnya dijabat oleh penjabat sementara kepala desa dari unsur ASN. Nah, yang artinya sekarang dari perangkat yang ada saat ini itu kesemuanya diangkat oleh pejabat sementara kepala desa. Nah, pertanyaan kita, apakah ada hak dan kewenangan dari pejabat sementara itu untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian ke perangkat desa di dalam situasi penyelenggaraan pemerintahan yang normal? Nah, kemudian apakah Bapak juga tahu bahwa untuk perangkat desa yang lama itu dalam proses pengangkatannya tidak dilakukan sebagaimana petunjuk dan mekanisme dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pemberhentian, pejabat kepala desa sementara tidak berkonfirmasi dengan perangkat yang diberhentikan. Untuk kemudian untuk proses pengangkatan mereka sendiri oleh pejabat sementara tidak dilakukan mekanisme sebagaimana yang dikehendaki, yang disampaikan oleh undang-undang ataupun peraturan menteri serta perbuk yang ada saat ini. Bahwa dalam proses pengangkatan itu seharusnya dilakukan melalui proses penyeleksian yang dilakukan oleh panitia seleksi yang di-SK-kan oleh kepala desa. Lalu kepala desa memberikan juklak dan juknis untuk pelaksanaan penyeleksian dan penjaringan itu sendiri. Dari hasil penjaringan dan penyeleksian itulah kepala desa mempunyai dasar untuk menerbitkan surat keputusan pengangkatan perangkat desa. Jadi semua itu tidak ada proses itu dilakukan oleh kepala desa sebelumnya, Pak Ibnu Majah. Nah, apakah Anda memperhatikan hal ini? Lalu kemudian dengan fakta yang terjadi sekarang ini, kita sudah berupaya untuk mempedomani dan menjalankan semua proses sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh undang-undang, peraturan Menteri Dalam Negeri, surat edaran Menteri Dalam Negeri, tapi justru Pak Ibnu Majah teriak-teriak persoalan yang terjadi saat ini. Apakah Pak Ibnu Majah tidak kembali melihat catatan masa lalu bahwa proses yang dilakukan oleh kepala desa sebelumnya justru itu yang seharusnya mesti kita pertanyakan secara bersama-sama. Terakhir barangkali Pak Ibnu Majah, saran dari saya sebelum Bapak menyampaikan memberikan statement, sebaiknya Bapak kumpulkan data terlebih dahulu.
pahami dan ketahui dulu fakta yang sesungguhnya, baru kemudian Bapak bisa bicara secara frontal. Artinya apalagi pada kesempatan Bapak menyampaikan statement di video yang Bapak sebarkan, sangat luar biasa. Bapak begitu percaya diri memberi intervensi kepada bupati, gubernur, bahkan menteri dalam negeri, seolah-olah Bapak lah yang merasa paling benar, sehingga Bapak meminta kepada bupati, gubernur untuk mengevaluasi kembali, untuk membina dan segala macamnya. Seolah-olah mereka tidak tahu dengan tugas dan fungsi mereka sebagai kepala daerah, bahkan menteri di negeri yang tercinta ini. Terakhir, pesan saya kepada Pak Dimaja terkait masalah kekecewaan ataupun kekeluhan Bapak terkait dengan proses pemberhentian pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Kaur ini, mari kita biasakan untuk menyelesaikan segala persoalan itu sesuai dengan jalurnya, Bapak. Terkait masalah ini tentu Bapak punya jalur. Bapak bisa melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau pengadilan lainnya yang berkompeten. Silakan Bapak lakukan itu. Kita sebagai kepala desa akan menghargai, akan mengapresiasi apa yang Bapak lakukan. Yang penting dalam proses ini jangan sampai menjadi bias, apalagi liar di media sosial. Jadi sekali lagi silakan Bapak mempertimbangkan dan mengusahakan untuk melakukan upaya-upaya yang bersifat sesuai dengan jalurnya. Artinya cukup untuk statement-statement yang seperti ini kita akhiri sampai di sini. Bapak bisa melakukan upaya-upaya sesuai dengan kapasitas Bapak sebagai perangkat desa untuk melakukan sikap atas ketidakterimaan Bapak dengan proses yang telah terjadi saat ini. Saya pikir itu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.